Para pelaku usaha kini diharuskan membayar royalti kepada para pencipta lagu sebagai bentuk penghargaan atas karya mereka. Di satu sisi, ini dianggap penting untuk melindungi hak cipta. Namun di sisi lain, tidak sedikit pelaku usaha yang merasa terbebani atau bahkan bingung dengan cara penghitungannya. Untuk mengkonfirmasi lebih lanjut, kita langsung membahasnya bersama Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, ada Dharma Oratmangun. Pak Dharma, selamat malam. Selamat malam. Audio saya terdengar? Terdengar Pak, dengan Iqbal di studio. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Kemudian nanti juga akan bergabung Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran. Nanti akan segera kami hubungi karena yang bersangkutan sedang ada acara dan akan segera bergabung dengan Prime Time News sesaat lagi. Saya ingin ke Pak Dharma terlebih dahulu. Pak Dharma, banyak pelaku usaha yang merasa terbebani dengan aturan ini. Jadi apa sebenarnya dasar dari penetapan tarif ini dan apakah sudah ada strategi untuk menjawab keresahan para pelaku usaha, Pak? Terima kasih sekali. Saya tidak dalam konteks mempersalahkan siapapun, tapi kalau kita bilang bahwa kalangan pengusaha tertekan, yang lebih tertekan lagi adalah pencipta lagu, pemusik yang sudah puluhan tahun mengalami hak-hak mereka sama sekali diabaikan. Oleh karena itu, yuk kita cari jalan keluar untuk kita mempersembahkan yang terbaik untuk menyusun peradaban bangsa. Saya mau bicara dalam konteks itu. Misalnya saja pemirsa bisa lihat di belakang saya ini, hari ini sejak pagi sampai jam ini pun kita baru break. Nanti lanjut lagi. LMKN dengan seluruh stakeholders, para pemilik hak cipta melalui asosiasinya dan seluruh LMK. Kemudian malam hari ini kita bersama-sama dengan DJKI, kita sedang melakukan revisi tentang pembahasan tentang revisi tarif royalti, yang mana kita melihat bahwa ada hal-hal yang, karena ini sudah dari tahun 2016 tarif ini, dan sekarang kita melihat bahwa sudah perlu direvisi mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan dunia usaha kita. Oleh karena itu, nanti setelah tahapan ini, di tanggal 11 dan 12 kita akan mengundang juga asosiasi-asosiasi stakeholders pengguna karya cipta lagu dan musik, melalui PHRI, melalui asosiasi rumah-rumah karaoke, asosiasi televisi, kemudian juga asosiasi radio, asosiasi para manajer artis, asosiasi event organizer, dan lain sebagainya, untuk kita duduk bersama-sama juga membahas tentang draft rancangan perubahan atau revisi tarif. Tentunya kita menyusun ini di dalam kerangka kita menyusun juga ekosistem yang sehat untuk semua pihak. Sekali lagi, LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah non APBN yang diberikan kuasa atribusi dalam undang-undang, kita mengakomodir semua pihak untuk kita membicarakan lagi hal-hal yang kedepannya akan lebih baik. Tentunya sebelum ada aturan yang baru, yang berlaku itu adalah aturan-aturan yang lama. Saya mau tegaskan bahwa besaran royalti kita ini, kalau kita lihat, saya berani sampaikan bahwa sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Kita merujuk kepada yang ada di dunia internasional, dan sekarang kita menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan menyandingkannya dengan di negara-negara ASEAN seperti yang ada di Malaysia dan Singapura. Kira-kira begitu. Oke, Pak Dharma, jadi revisinya ini nanti lebih kepada penghitungannya atau mekanismenya atau seperti apa, dan juga sosialisasinya nanti akan seperti apa, Pak Dharma? Nah, tentunya kita cari formulasi yang lebih menyejukkan situasi berbangsa, menyejukkan situasi berusaha, dan kita juga jangan terpengaruh oleh narasi-narasi yang sepihak, seakan-akan LMKN ini menekan-nekan pemilik kafe dan lain sebagainya. Tidak kok. Kita inginkan pemilik kafe itu sehat,
kita menginginkan dunia ekosistem ini dia berlangsung baik, dan kita kan sedang menyusun peradaban untuk menjemput Indonesia emas. Yang saya mau bilang tadi bahwa sosialisasi tentu kita akan tingkatkan dari waktu ke waktu. Tapi sekali lagi, LMKN ini saya pastikan dan diaudit kita hanya menggunakan 2% dari yang terhimpun. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita bicara dengan pemerintah, kita cari ruang-ruang yang lebih baik, kita cari cara-cara yang lebih simpatik dan menarik empati semua pihak untuk semua tumbuh sehat. Gitu. Jadi masih akan dibahas untuk mencari win-win solution tersebut ya. Pak Dharma, kami pahami ini kan sudah sejak lama ya. Tadi Pak Dharma bilang pada tahun 2016 bahkan saat itu sudah ditetapkan tarifnya. Bahkan kalau kita mundur ke belakang lagi, secara internasional Indonesia juga salah satu negara yang menandatangani di konvensi Bern tahun itu. Ditegakkan mulai September tanggal 5 tahun 97. Tapi di sisi lain juga untuk win-win solution tadi Pak, khususnya untuk restoran. Pengusaha kecil menengah, kalau dihitung berdasarkan misalnya jumlah kursi, banyak tempat usaha yang jumlah kursinya tidak sampai 20. Nah, apakah ada skema khusus Pak untuk pelaku usaha kecil tersebut Pak? Tentunya kita merujuk pada perintah undang-undang juga. Kan kita pemberlakuan begini, 120.000 per kursi untuk 1 tahun. Bayangkan tiap hari itu berapa rupiah dari 1 kursi itu. Murah sekali. Gitu. Tapi ya kita cari solusi. Misalnya terkhusus untuk UMKM, kita memberikan pemantauan dan juga kita memberikan kemudahan-kemudahan. Misalnya kita menghitungnya dengan pola 60% dari tingkat okupansi. Gitu. Jadi misalnya satu tahun itu 365 hari. Kita tidak menghitung 360 hari. Kita melihat kondisi bangsa ini misalnya ada bulan puasa, kemudian tidak dalam 1 tahun itu terisi semua. Jadi kurang lebih 60%. Kita sesuaikan juga dengan tingkat pendapatannya dan lain sebagainya. Jangan dilihat dari ada kasus yang sedang bergulir. Kasus yang sedang bergulir itu untuk 60 sekian gerai. Jadi bukan terus dilihat angkanya wah besar. Ini kan ada narasi-narasi yang seakan-akan LMKN atau para pencipta lagu itu menekan pelaku UMKM. Tidak kok. Tidak, sama sekali tidak. Coba kalau di breakdown betul-betul. Iya kan? Baik. Jangan juga kita menyimpulkan, buru-buru menyimpulkan tanpa melihat konstruksi tarif yang betul-betul sudah dibicarakan sejak tahun 2016. Baik, gitu. Pak Dharma, sistem yang digunakan ini kan sejak Juni ya Pak, mohon dikoreksi jika saya salah, Juni atau Juli tahun 2021 adalah SILM, Sistem Informasi Lagu dan Musik. Di situ juga diatur pendataan dan distribusi royaltinya. Bagaimana menjamin keadilan dan juga akuntabilitas bahwa menanti uang yang dikeluarkan dari tarif tersebut benar-benar sampai ke pencipta lagu, Pak? Iya. Ini kan persoalan kita semua gitu ya. Misalnya SILM. Untuk membiayai SILM itu diambil dari jumlah royalti yang kita collect itu. Sampai sekarang belum terpenuhi dengan betul SILM itu karena ada soal-soal tersendiri. Tapi sekali lagi pembiayaannya itu LMKN hanya pakai 2%. Sekali lagi LMKN hanya pakai 2%. Itu pun teraudit dengan tertanggung jawab. Nah, oleh karena itu kami mengusulkan kepada pemerintah untuk membiayai SILM itu dari anggaran pemerintah dong. Begitu. Kalau dibebankan dari royalti yang kita dapat, masih jauh dari unsur idealnya di sana. Misalnya sosialisasi juga. Sosialisasi kita lakukan bertahap dan tepat pada waktunya. Nah, kita akan rumuskan bagaimana pola pembiayaannya supaya secara masif dia tersampaikan di masyarakat. Dan yang ketiga, jangan sampai narasi-narasi di medsos yang dalam tanda petik belum terukur, teruji dan tertanggung jawab, lalu itu menjadi kesimpulan dari apa yang sedang terjadi. Yang terjadi ini juga
hal yang poin-poin penting yang masih biasa-biasa. akan dibahas ya Pak nanti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk mencari win-win solution bagi semua pihak. Pak Dharma, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.